Sahabatku di dalam Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini bukti kebaikan Tuhan. Ini bukti keajaiban Tuhan. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, katakan, Tuhan itu baik dan teramat baik. Amin. Makanya, mari jalani hidup ini bersama Tuhan. Ikuti tuntunan firman. Kita akan baca dan renungkan, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan untuk itu beritahukan firman-Mu bagi kami hari ini, melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman mampukan kami untuk menemukan apa kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang akan kami lakukan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 17. Matius 25 ayat 14 sampai 17 begini dikatakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setiap orang punya hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih populer, lebih pintar, lebih hebat dari yang lain. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sanggup menerima, menata, dan mengelola apa yang kita peroleh? Hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih harus dibarengi dengan kemampuan, kesanggupan untuk menata, mengelola, bahkan memultiplikasikan apa yang kita peroleh, dan semua itu diatur dan dianugerahkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam bagian firman dari Matius 25 ayat 14 sampai 17. Perumpamaan tentang talenta. Allah yang bertakhta di sorga diumpamakan seperti seseorang yang akan bepergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing 5, 2, dan 1 talenta. Harta tersebut tidak diberikan, tetapi hanya dipercayakan untuk dikerjakan, dikelola. Dan karena itu diberikan dengan jumlah yang berbeda, sesuai kesanggupan mereka untuk mengelola. Ayat 5 mencatat, jumlah talenta yang berbeda adalah gambaran manifestasi dari kapasitas hamba-hamba itu untuk mengelola. Di ayat 16 dan 17 mencatat, hamba yang mendapat kepercayaan 5 dan 2 talenta segera pergi. Ini menunjuk bahwa mereka langsung berbuat, tidak menunda-nunda waktu. Sebab waktu ini singkat dan waktu ini cepat berlalu. Yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Mereka langsung menjalankan uang itu. Kata menjalankan dalam bahasa asli ergasomai, yang artinya bekerja atau mengerjakan. Hamba yang pertama langsung mengerjakan, mengelola 5 talenta
dan mendapat laba 5 talenta menjadi 10 talenta. Demikian juga hamba yang mendapat 2 talenta. Dia mengerjakan dan mendapat laba 2 talenta menjadi 4 talenta. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari bagian firman ini, diberitakan kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang bertakhta di sorga, dialah sumber segala berkat, dialah yang menganugerahkan berkat kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya. Berkat itu dipercayakan sesuai dengan kesanggupan orang yang menerima berkat untuk menjaga, memelihara, merawat, dan melipat gandakan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ingat, apa yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan menjadi milik kita. Semua adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Kita cuma hak pakai, hak kelola, bukan hak milik. Makanya semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jaga, harus pelihara dengan baik. Termasuk segala berkat kekayaan, jabatan, keterampilan, keahlian, dan lain-lain. Semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang empunya segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Kami diingatkan lagi bahwa kepada masing-masing kami, Tuhan telah mempercayakan berkat-berkat, talenta-talenta. Dan oleh sebab itu, biar apa yang Engkau percayakan kepada kami, itu dapat kami jaga, pelihara, dan dapat dilipat gandakan dalam nama Yesus. Dan untuk melaksanakan itu, kami mohon beri kekuatan, beri kesanggupan, dan beri sukses bagi setiap kami dalam bidang pelayanan kami, dalam bidang pengabdian kami. Biar Tuhan yang bertindak, dan bahkan dalam segala usaha-usaha yang kami lakukan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Kami sadar kami tidak mampu, tapi ada Tuhan yang mempercayakan itu kepada kami. Biar Engkau jugalah yang akan memampukan kami dalam nama Yesus. Supaya semua yang dapat kami lakukan dengan maksimal, dengan hasil yang terbaik. Dan itu dapat kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang mempercayakan kepada kami segala talenta-talenta itu. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon biar Engkau tolong jaga kami semua dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab. Biar kami terhindar dari celaka, terhindar dari musibah, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari penularan virus corona. Biar kemanapun kami pergi dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Biar ada dalam penjagaan, ada tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Supaya kemanapun kami pergi, ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan diberkatilah pelayanan ini. Diberkati tim multimedia Bukit Moria Rike. Diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Biar Tuhan jamah dan Tuhan pakai kami untuk jadi alat Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang. Dan Tuhan jugalah yang mendengar setiap doa. Ada banyak doa yang disampaikan kepadamu di tengah keluh kesah kami masing-masing, di tengah pergumulan kami. Kami percaya Engkau Yesus adalah jawaban kami. Engkau mengenal
apa yang sementara kami alami. Semua yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan jamah. Biar Tuhan beri kami kemenangan. Kami jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kepada semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti melihat dan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Ingat, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Shalom. Damai di hati. Trims. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.